Eureo deho sorry. Theorontes detento Petro paresian hakai enokai kata bolomenoi hoti antropoi agramatoi eisin ka idiotai. Idiotai ini apa ya? Origin from idios, a private person in ignoramus comper idiot. Orang idiot bisa nulis. Bro, Dek. Kristo. Loh, orang idiot itu bisa nulis. kenapa? Orang IDIOT itu bisa nulis. Waduh, gua nggak tahu bahasa Ibrani. Emang abang ngerti apa bahasa Ibrani? Pertanyaan saya, orang IDIOT bisa menulis atau tidak? Itu harus tahu dulu apa sih? Itu bahasa apa sih yang abang baca? Itu bahasa apa? Bahasa original teksnya. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Koine Greek. Terus kenapa abangnya cari itu? Itu abang tahu gak sih apa yang baca? Emang dari LAI-nya aku udah baca bahwa Petrus dan Yohanes itu orang biasa dan tidak terpelajar. Terjemahan tidak terpelajar mengambil dari original teks agramantos dan ada yang dihilangkan kai idiotai, itu tidak diterjemahkan oleh LAI. Waduh, sesat banget pikiran abang. Waduh, sesat banget. Kok malah nyesatin pikiran orang ini loh, LAI loh. Iya, tapi itu sama kan? Itu sama kan? Terjemahan sama. Itu nggak ada yang salah. Di dalam terjemahan sebelumnya tuh nggak ada yang salah. Itu nggak sesuai dengan pemikiran abang. Kalau belum bilang idiot itu beda banget. Aduh. Apanya yang beda banget, yang mana? Aku yang bisa baca bahasa originalnya. Kan gitu. Kamu kan nggak bisa. Itu nggak jelas banget. Di originalnya. Abang cara baca nggak jelas banget. Itu nggak ada yang salah yang di dalam itu dalam bahasa-bahasa sebelumnya. Oke, kau bilang pembacaanku nggak jelas banget. Kau yang baca, silakan. Iya, 2 Petrus 3 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 13. Dalam persidangan itu, Petrus dan Yohanes itu tidak terpelajar. Apaan sih bang, ngomong tau dari masih? Kok abang udah coba kau cek, makanya aku nggak bisa open cam, itu aja sih poinnya. Abang nggak usah menyindir gua bang, nggak usah menyindir gua. Kau tadi justru abang membacakan original teksnya, kau bilang nggak jelas. Abang mau manipulasi kata-kata dalam bahasanya ini supaya kita bisa mengiring kita doang gitu. Itu abang pemikiran sesat tuh, kok busuk banget tuh. Duh, gimana sih ini orang? Abang ini kamu mau diskusi macam apa? Orang udah tunjukin. Bilang aja begini, abang yang bisa baca original teksnya, mohon maaf bang, aku nggak bisa bang. Kalau ada kesempatan, ada nggak yang bisa open cam? Itu lebih bijak daripada kau mengatai saya. Petrus bertemu Paulus, gimana sih? Kan iya, kapan Petrus bertemu dengan Paulus itu kapan? Itu 2 Petrus 3 ayat 15. Kenapa jadi bahasa Yunani? Orang kita fokusnya ini. Aku tadi mengkonfirmasi samamu, penulisnya siapa, kan begitu. Petrus 1 Petrus, 2 Petrus ini penulisnya siapa? Kau bilang Petrus. Iya, Petrus. Nah, aku kasih tahu samamu, di KPR pasal 4 nomor 13, Petrus dan Yohanes ini tidak terpelajar, buta huruf, gak bisa nulis, gak bisa baca. Kan kau tadi yang bawa 1 Petrus dan 2 Petrus itu Petrus yang menulis. Jangan playing victim lah. Kalau mengong ya bilang aja mengong gitu loh. Kalau nggak percaya kau mengong, kau ajarin, kau kutanya tentang teologis.
Tuhan menurut kau, Tuhan itu yang seperti apa? Ya spiritual yang tidak terbatas, kekal, yang lebih maha kuasa. Bentuknya apa? Ya tidak terlihat lah, tidak terlihat. Ya, eksistensinya dia itu jasad atau roh? Roh. Berarti kamu yakini Tuhan kamu roh? Iya, roh. Oke. Kalau roh jahat itu menggambarkan siapa? Ya iblis. Iblis juga roh, begitu? Ya nggak tahu juga sih dia bentuknya gimana. Pokoknya kita harus bedain juga antara roh, Oke. roh jahat, Roh, terang. katakanlah begini. Roh kudus itu adalah Tuhan. Betul? Iya. Iya. Roh jahat itu iblis. Iya. Berarti keduanya sama-sama roh. Aduh sesat abang pikirannya. Sesat pikiran tuh. Buat apa sih Jangan bang? menghakimi. Orang Kristen itu semuanya itu tidak pernah Kira sesat menghakimi banget loh. sih bang. Aduh. Ini kita lagi berbicara tentang ngomongin apa rasionalis. Kalau kau mengatakan Tuhanmu itu Pikiran roh. gak rasional banget. Oke, Tuhanmu tadi apa? Roh. Iblis itu roh atau bukan? Iya. Iblis itu roh. Ya nggak tahu juga sih bentuknya gimana. Dia tuh Saya nggak berbicara bentuk. Jangan kau tiba-tiba menjadi macet ya. Jangan sampai robek Iya, itu akalmu mati. di sini, Dek. Ya. Tuhanmu roh, iblis juga roh, betul bukan? terus mau diapain? Terus mau apa? Tinggal kau jawab saja, coba jujur. Kalau enggak jujur, Enggak, enggak Roh ku Kudus bukan perbaiki iblis. akalmu Sesat yang banget. robek itu. Jangan menggunakan Ayo. Roh Kudus. Jangan pernah. Saya bertanya samamu, kau bilang Tuhanmu roh, iblis itu roh atau bukan? Bukan, dia bukan roh. Roh jahat itu bukan roh. Ya roh. Gimana sih? Cobalah jujur. Iya roh jahat, ya itu roh jahat. Ya, Tuhanmu roh, iblis juga roh. Apa bedanya? Apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Astaga, abang punya logika gak sih bang? Loh, justru pada berjatuhan tuh. Roh jahat itu bukan Tuhan, dia tuh iblis. Iya, kan udah bilang Roh Kudus itu ya Tuhan. Gimana sih? Tuhanmu roh, iblis Iya, beda. roh. Itu Hakikatnya nggak sama nggak? Sama-sama roh nggak? Hakikatnya. Apa? Tuhanmu roh, iblis itu roh, sama-sama roh bukan? Beda. Jadi yang mana yang bukan roh? Ya roh jahat itu roh. Macet. Buat apa sih bang abang buat Macet. mendikte gua kayak gitu? Buat apa? Macet. Buat apa Udah mendikte robek gua akalmu, Dek. Udah robek akalmu. Terus olo abang roh gak? Olo abang roh gak? Enggak, Oh enggak roh. bukan. Roh itu ciptaan. Jadi Allah kami Terus itu dia bukan apa? ciptaan. Nggak usah cari remis. Kau akui dulu, Tuhanmu roh, iblis juga roh. Sama apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Mana yang Kita harus bukan tahu roh? dulu antara roh jahat roh baik itu gimana. Mana yang bukan Jangan roh? campur-campurin Mana yang abang bukan nih roh? logikanya. Mana yang bukan roh? Logikanya Ayo. sehat banget. Mana yang bukan roh? Ya roh jahat. Oh, roh jahat itu bukan roh. Iya. Makin robek akalmu, Dek. Inilah. Lu sendiri yang ngomong roh jahat, bukan roh. Gimana sih? Saya nggak menghujat, Dek. Saya mengajak kamu berpikir akalmu itu supaya nggak robek. Buat apa sih abang bertanya kayak gitu? Buat apa sih mengetes gua kayak gitu? Buat apa coba? Lah, supaya kamu berpikir kalau roh itu ciptaan, kenapa kau menganggap Tuhanmu roh? Iblis juga roh. Roh jahat bukan ciptaan. Itu dia tuh melawan Tuhan. Nah, apalagi itu? Karya, Tuhanmu kasih bukan Karya ciptaan. 12. Tuhanmu bukan ciptaan. Iblis bukan ciptaan. Apa bedanya? Kena lagi deh lu. Iya Tuhan itu tidak pernah menciptakan jahat. Dia pernah menciptakan jahat. Jahat itu diciptakan yang siapa yang melawan. Apanya? Semakin kau bantah, ya, nalar berlogika berakalmu kau gunakan, semakin robek akalmu deh. Tuhan dia dua, Kang Dito.
Satu Tuhan, satu lagi yang menciptakan dari yang melawan tadi. Berarti dua Tuhan dong. Kalau bukan Salah. bukan pencipta. Kalau kau bilang yang jahat diciptakan juga, berarti ya dua Tuhanmu. Ya udah gini aja Salah, Kristo, enggak. kau panggil pendetamu ke sini ya, kau bilang, Pak Pendeta itu Kang Dito menghujat Roh Kudus. Masa Roh Kudus dibilangnya sama dengan iblis sama-sama roh? Itu asumsi abang. Gua nggak pernah menyebut Roh Kudus itu iblis, enggak. Abang Ya harus makanya pikir dibuka. baik-baik. Tuhanmu kan Harus roh. bedain. Tuhanmu kan roh, iblis juga roh. Kan kau bilang tadi iya. Kan Iya, sama-sama roh. itu rohnya dari Tuhan, dari Bapa, rohnya dari Bapa. Sebab roh jahat itu bukan dari Bapa, Dari siapa roh jahat? ya dari iblis. Berarti iblis pencipta juga dong. Kalau pencipta berarti dia Tuhan. Jadi dua Tuhan. Cakep Bunda, cakep Buat apa Bunda. sih kita diskusi kayak gini? Itu kan sama juga kan kayak kalian kan. Buat apa sih kita diskusi sini? Buat apa? Itu kita tuh memberi pencerahan supaya kau nggak sesat. Nggak ada penjarahan apa-apa. Kalian ini cuma mau menyindir gua doang kan itu. Menyindir Itu kan gimana? gua tahu cara pikir abang. Ya, Kalian itu namanya sudah sirkular argumentum deh dalam diskusi ranah dialektika. Kau itu sudah ke knock out. Jadi kalau sudah merasa seperti itu mending turun deh, malu. Kena aberkap itu nunya dagunya, rahangnya udah kena itu. Udah kena perkap dia. Dia sendiri yang Paham. bilang kan Tuhan baik dan Tuhan yang ini apa namanya roh jahat diciptakan oleh iblis. Lah kalau iblis itu pencipta berarti iblis juga Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Baik itu kalian buruk harus tahu juga dong. Kalian harus tahu juga itu iblis itu siapa? Dia tuh pembunuh. dua dong Tuhanmu. Satu Tuhanmu dari sibilisis, satu lagi Tuhanmu Tuhan baik. Bagaimana itu? Padahal harusnya Tuhan itu kan Esa. Tuhan tuh yang maha Cakep. kuasa, maha semua. Cakep bundaku, Masya Allah. Habis kau Kristo. Robek akalmu deh, emang dia perlu dijahit deh Coba akalmu abang deh. jelasin deh bang, surat 3 ayat 54. Udah robek akalmu deh, udah. Semakin kau ngomong, semakin lebar robeknya nanti. Nggak bisa Coba baca, diobati abang nanti. jelasin surat 3 ayat 54. Apa? Surat Surat 3 3? ayat 54. Coba kau yang baca. Ya baca, abang baca itu, abang tahu kan isinya surat 3 ayat 54 itu apa? Nih, kalau udah seperti ini, dari ngomongnya sudah bergetar, kemudian merujuk ke Al-Quran, baca aja udah nggak bisa, makin Coba robek baca akalnya. dulu abang. Apa? Oke, Baca aku surat 3 ayat bacain. 54 itu. Surah 3 ayat 54. Aku bacain ya, kau dengarkan baik-baik. Surah 3 ayat 54, surah Ali Imran ayat 54. Saya kasih data dulu sebelum dia ke Al-Quran ya. Saya baca Satu Samuel. ayatnya Bunda. Ali Imran. Satu Samuel. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina. Astagfirullahaladzim. Ayat 3, ayat 54 ya? Maaf. Ya, Bukan. ya. 54. Wa makaru. Wa makarul. Itu katanya. Iya, saya pastikan bacaan tasdidnya juga, Bang Andi. Ini tipu daya ini maksudnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Apa dek? Sadaqallahul adzim. Artinya apa? Artinya apa? Oke. Saya bacakan dari tafsir Jalalain. Mereka mengatur tipu daya. Maksudnya orang-orang kafir seperti Kristo dari golongan Bani Israel. Ini bukan Bani Israel ini. Golongan Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka menunjuk orang yang akan membunuhnya secara diam-diam. Dan Allah membalas tipu daya mereka dengan jalan mengubah muka seorang seperti Nabi Isa alaihissalam sehingga
mereka membun-bun, sedangkan Isa alaihissalam diangkat ke langit dan Allah sebaik-baiknya yang membalas tipu daya. Clear. Apa lagi? Kenapa kok Tuhan bisa tipu daya? Kan sebab itu kan Tuhan kan tipu daya itu kan dosa kan. Kenapa Tuhan bisa Ini bisa membalas. Ini membalas supaya menjadi petunjuk buat kami orang Islam, ya. Yang Tapi kan melakukan tipu daya itu kan itu adalah dosa setan. Aku lagi Dengarkan dulu, jawab. Kristo. Kamu kan bertanya, orang menjawab, lu dengerin dulu, gitu loh. Udah mulai panas dia Bang Andi. Akalnya udah robek soalnya. Oke. Kenapa Tuhan itu harus bertipu daya? Kan tipu daya itu kan dari dosa kan. Ya, makanya dengerin kan dulu aku mau jawabannya. Ntar dulu, ya kan terusin lagi, biar dia paham. Iya. Dari yang saya baca, yang terakhir kalimat penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Dan Allah sebaik-baiknya yang membalas tipu daya, bukan yang memulai tipu daya. Aduh, robek ini. Akal anak ini udah robek ini Bang Andi. Gimana? Sebenarnya di sini manusia itu yang menipu dirinya sendiri. Udah diberi akal sehat, udah diberi kitab suci, tapi mereka menolaknya. Jadi manusia inilah sendiri yang menipu dirinya sendiri. Kalau orang beriman nggak tertipu. Kita di sini umat Islam nggak ada yang menipu diri sendiri, nggak ada yang tertipu. Orang kafir lah yang membuat dirinya menipu dirinya sendiri, itu maksudnya. Tapi Tuhan kalian kan yang itu juga tipu dia. Udah ada baju mana itu dulu. Jadi Tuhan itu kena dosa juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangda, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, kita satu koma lagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Itu dulu tuh Bang Joma, katanya tipu daya gitu loh. Apa itu Bang Andi? Ali Imran ayat 54. Iya. Imran ayat 54. Kalau menjelaskan itu berarti kita kudu harus mendudukkan perkara yang ada pada masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanya siapa? Muslim, Kristen. Kristo. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. Kahayatit tayr fa anfukhu fi fayakunu tayra bi iznillah wa ubri'ul akmah wal absar wal abras wa uhyil mauta bi iznillah. Jadi selalu bi iznillah, bi iznillah, bi iznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, lalu kemudian beliau mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, aku membentuk tanah, lalu aku tiupkan dengan izin Allah, maka tanah itu kemudian menjadi seekor burung dengan izinnya. Aku menyembuhkan orang buta dengan izin Allah. Aku menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Dan aku beritahukan rahasia-rahasia yang ada dalam rumahmu, yang kau simpan dalam rumahmu berupa makanan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, in kuntum mu'minin, terdapat satu tanda kerasulan bagi kalian jika kamu beriman. Lalu kedatangan Nabi Isa di tengah-tengah mereka juga mengkonfirmasi akan datangnya Taurat. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku datang kepada kalian wahai Yahudi, wahai Bani Israel, sebagai orang yang membenarkan kitab yang ada dalam genggaman kalian, yaitu Taurat, yang diwahyukan kepada kalian sebelum aku, agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untuk kalian.
Aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Nah, di situ kemudian mulai pembangkangan orang-orang Bani Israel. Nabi Isa merasakan keingkaran, ketegar-tengkukan kemudian kaumnya yaitu Bani Israel. Lalu Nabi Isa mengatakan kepada mereka, Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian akan menjadi pengikutku, akan menjadi penolongku untuk menegakkan tali agama Allah? Para murid kemudian menjawab, Nahnu ansarullah, amanna billah, wa syahada bi anna muslimun. Kamilah yang akan menolong agama Allah, ajaran Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Nabi Isa, kami semua ini adalah muridmu, orang-orang muslim. Berlanjut terus. Kemudian Allah mengatakan, mereka mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faqtubna ma'as syahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul kami. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan yang memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka yang tidak mau menjadi penolong agama Allah, mereka yang tidak ingin meneruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam, membuat tipu daya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada kerasulan Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu, upaya-upaya dusta. Mereka kemudian ingin mencelakai, membenci Allah dan Rasulnya. Maka Allah pun membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka dengan mensuapi kembali apa yang mereka mentahkan. Mereka ingin menipu orang beriman, menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi Allah kemudian membalas tipuan mereka. Apa yang mereka upayakan Allah kembalikan kepada mereka. Sama yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 34, 35, 36, persis sama. Ketika kemudian mereka membunuh seseorang dengan mengatakan ini yang kami bunuh adalah utusan Allah, ini adalah Rasul Raja Yahudi yang kami bunuh. Maka apa yang diterangkan di sana? Allah kemudian menjadikan yang dibunuh itu menjadi Tuhan bagi mereka, menjadi Kristus bagi mereka sampai hari ini. Allah membalas tipu daya mereka. Mereka ingin mencederai orang, mereka ingin menipu orang lain. Semuanya, tengoklah raja orang Yahudi kami telah bunuh. Lihat kami telah membunuh Kristus anak Maria. Tengok, memproklamirkan itu semua untuk memperdaya orang-orang yang ada pada zaman itu. Ini loh rasulmu, ini loh nabimu yang kami bunuh. Ini loh orang-orang yang kalian sebut Raja Yehuda, anak Daud. Ini yang kalian. Kami telah membunuhnya. Maka apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian bunuh itu telah dijadikan menjadi sembahan, telah dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan sebagai ilah, sebagai Kristus bagi mereka yang membuat tipu muslihat. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang tadinya ingin menyesatkan umat Israel, yang tadinya ingin menyesatkan pengikut Nabi Isa Hawariyun, justru mereka kemudian yang disesatkan oleh Allah atas upaya mereka. Al-Quran tidak pernah salah memberitakan itu. Iskalallah, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk minal ladina kafaru. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Diangkat ke langit sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam nubuat Daud yang diceritakan oleh khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32.
Bukankah Nabi Daud adalah nabi untuk kita dan makamnya, kuburnya masih ada di tengah-tengah kita, telah mengatakan, bukankah Tuhanmu akan membangkitkan seorang Mesias yang mana dia tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, bahkan dia ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim, yaitu malaikat. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladhi kafaru ila yaumil qiyamah. Ini yang diterangkan Al-Quran. Jadi ketika orang-orang terdahulu mengatakan kami membunuh raja Yahudi, kemudian ini dan itu, kami mencelakai, kemudian kami membuat dia untuk menebus dosa-dosa kalian. Apa kata Allah? Oke, silakan aja kamu memfitnah, silakan aja kamu ingin mencerai. Wa qaulihim, karena ucapan kalian. Apa kata Allah? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kalian tidak membunuh, kalian tidak menyalibkan. Yang kalian bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabiku Isa alaihi salam. Maka yang kau bunuh itu aku jadikan sebagai ilahmu, junjunganmu, kuriosmu, Tuhanmu, dan juga Kristus bagimu sampai hari kiamat. Ini yang Al-Quran katakan. Nah, hari ini apakah pola itu masih berlaku? Masih, saudara-saudara. Mari kita buktikan. Ketika kemudian Yesus di dalam kitab mereka mengatakan, apabila ada orang berkata, ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tapi mereka senantiasa ingin membuat makar. Wa makar Allah. Mereka membuat makar. Mereka membuat makar. Apa makar itu? Mereka ingin menipu bahwa seakan-akan yang datang kepada Paulus itu adalah Mesias, Al-Masih. Padahal Allah menjelaskan wa makarallah. Allah membalas kemudian tipu daya mereka. Dengan apa? Setiap hari, setiap malam, setiap saat apologet Islam kemudian membalas tipu daya itu dengan mempermalukan mereka. Dengan sungguh-sungguh mempermalukan mereka dengan tak terhingga. Mempermalukan mereka hingga ke jantung mereka, sehingga mereka pun malu di hadapan manusia. Bahkan setelah itu mereka paham, mereka ngerti, sekedar untuk menjadi manusia pun malu. Makar itu masih kemudian tertancap sampai hari ini. Orang Kristen ingin menipu dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Bullshit, dusta itu. Allah membalasnya dengan mengirim para apologet Islam untuk menjelaskan bahwa Kristen ini adalah kaum tersesat yang telah menyembah Sibilisis yang datang mengaku sebagai Kristus di padang gurun. Apa buktinya bahwa yang datang di padang gurun kepada Paulus itu adalah iblis? Tengok, lihat, saksikan, rasakan. Ketika mereka mengusir setan pakai nama oknum Yesus Kristus, ketika mereka kemudian bermukjizat pakai nama Yesus Kristus, apakah anak Maria mengakui? Apakah anak tiri Yusuf itu mengiyakan? Tidak sama sekali. Malah dia mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu Yesus Kristus yang mereka gunakan untuk bernubuat, untuk mengusir setan, untuk bermukjizat, itu Kristus Yesus mana? Yesus Kristus mana yang mereka pakai? Dalam nama Yesus Kristus, aku usir roh jahat dalam tubuhmu. Loh, ternyata Yesus Kristus anak Maria tidak mengenal mereka. Lalu Yesus Kristus mana ini yang mereka panggil? Itulah yang Allah katakan, wallahu khairul makirin. Yang kau panggil dengan nama Yesus Kristus itu adalah Sibilisis, sebagai balasan daripada upah pekerjaan kalian karena kalian tidak beriman. Orang Kristen bertanya tentang dalil ini harusnya malu. Malu. Kenapa? Karena bukti bahwa Allah itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya, pembalas kejahatan. Sampai hari ini Kristen tidak pernah sadar kalau sebenarnya mereka itu menyembah iblis. Iblis datang kepada mereka dengan mengatasnamakan pengakuan di hadapan nabi mereka Paulus dengan mengatakan, akulah Yesus Kristus. Pergilah
jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Engkau akan menjadi alatku untuk menjadikan keturunan Adam tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, melainkan merasa menjadi anak-anakku. Kebenaran Al-Quran jelas itu. Kayak film Wa horor, makaru Bunda. wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa buktinya? Mereka dibalas kejahatannya. Coba tanya, wahai saudaraku Kristen yang hidup di zaman modern, yang sudah canggih, sudah semakin digital, semuanya bisa diinput, bisa dirasakan, sudah dekat, semakin dekat. Segitu cepatnya kita mengetahui informasi. Tapi secanggih-canggihnya keadaan hari ini, Kristen tetap saja tersesat oleh makar yang mereka buat. Bukti, wahai saudaraku Kristen, apakah kamu menyembah Tuhan? Ya, Tuhan. Siapa nama Tuhan yang kau sembah? Yesus. Apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Siapa namanya? Yesus. Siapa yang kau sembah? Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Namanya siapa? Yesus. Apakah Tuhanmu bernama Yesus? Iya. Apakah dia manusia? Bukan. Wallahu khairul makirin. Dia seperti kentut di dalam sarung mutar-mutar. Isap sendiri, dia yang keluarkan, isap lagi. Keluar di bawah, masuk di atas. Keluar di atas, masuk di bawah. Oh, itulah yang disebut zalim. Ma makna zalim? Apa makna zalim? Zalim itu orang yang jahil. Ma makna jahil? Apa makna jahil? Jahil itu bodoh. Apa itu bodoh? Mereka tidak menggunakan akal sehat. Lalu apa yang mereka butuhkan? Umat Islam. Mereka butuh apologet Islam untuk menambal kepala mereka yang bocor. Silakan, kalau ada pertanyaan yang lebih berat tentang Quran, silakan. Saya sebenarnya sudah 2 jamin sih kalau ajaran kalian itu beneran kayak gak ada kebenaran atau keselamatan. Saya jamin itu. Sebenarnya Oke, silakan. Anda kan kafir. Sepintar apapun saya menguntai kata kepada lalat untuk menjelaskan kepada lalat bahwa sampai itu busuk, lalat tidak akan percaya. Lalat akan tetap cinta kepada sampah. Itulah dirimu. Itulah dirimu. Coba. Saya uji kalau kamu itu lalat. Saya uji. Ketika Yesus berkata kepada pengikutnya, apabila ada orang berkata, jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba kau jawab. Untuk membuktikan bahwa kamu itu lalat. buktikan kalau Paulus itu pernah menyimpang tentang ajaran Yesus itu seperti apa coba. Coba lihat, tengok. 12 rasul itu Lihatlah lalat kumbang ini teman-teman. Saya ulang. Yesus berkata, hei murid-muridku yang bukan Paulus. Murid-muridku yang bukan Paulus. Hawariun yang ditanya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintahnya percaya atau jangan percaya? Silakan saudara Kristo jawab. Paulus itu kan menganggap kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, juga 12 rasulnya. Lalat. Yesus itu
Tuhan Yesus itu kan Lalat ketika beritahu disampaikan kepada kepada lalat, itu nggak ngomongin ke tentang wahai Paulus, itu lalat, ngomongin ke orang yang baru jangan lahir kau 270 makan nasi yang tahun ada di itu. bak sampah ini. Ini udah basi. Apa kata lalat? Itu nggak Oh, merujuk ini kepada Paulus. adalah beras yang berasal dari sebuah sawah yang tadinya dipupuk, dibersihkan, kemudian lalu setiap hari dijaga oleh petani. Dia tadinya adalah beras yang begitu bersih, kemudian dicuci, dimasak dan seterusnya. Lalu ini berupa nasi dan seterusnya. Itulah lalat. Lalat itu begitu. Sudah jelas-jelas perintah Yesusnya. Jangan ente percaya. Pertanyaannya, ketika Yesus berkata, kalau ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Dalilnya jelas, Matius 24 nomor 23. Kalau ada orang mengaku dan berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah nomor 24 25. Aku telah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias dalam gurun di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Tertulis loh di situ, jangan kamu percaya. Nah, kita tanya kepada lalat, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba kau bicara. Iya, makanya gue bertanya kepada Bang, tunjukin, kasih tahu di mana Paulus itu menyimpang tentang kebebasan Coba Yesus lihat. itu di mana, bagaimana. Coba lihat. Abang belum jawab Kamu satu sedang pertanyaan membantah apapun. Itu Yesus. tidak menuju- Hei, Yang di Hei. Matius 24 itu dia menuju kepada Paulus. Aku udah jawab, tapi abang tidak pernah menjawab pertanyaan Coba. Ini yang dasar dulu. Itu Yang nggak dasar dulu. menunjuk kepada Perintah Paulus. Yesusnya apa? Itu menunjuk Perintah kepada Yesusnya yang baru lahir itu tahun 572 Perintah Yesusnya tahun, apa? 432 Percaya tahun. atau jangan percaya? Perintah Yesusnya Iya, apa? bilang Percaya atau jangan pada percaya? Orang yang 570 Nah tahun. ini tengoklah kan. Lalat itu terbang terus di atas tai. Tunjukin Paulus pernah menyimpang tentang kebenaran Yesus, tunjukin. Bisa gak? Tunjukin dong di mana Lalat. Paulus pernah menyimpang tentang kebenaran Tuhan Yesus. Itu kayak gimana? Perintahnya Pengajaran dulu, Yesus itu jangan gimana? dulu masuk ke dalam substansi. Itu Bu, abang punya Ajaran dalilnya jangan. sesat banget. Perintahnya Dalam dulu, perintahnya Matius dulu, 24 perintahnya itu dulu, tidak perintah. menunjuk kepada kisah para Terlepas 9 juga. benar tidaknya ajaran Paulus, perintah Yesusnya dulu kamu dudukkan sebagai perkara utama. Itu yang merujuk Ingat. kepada Paulus, enggak. Hei, Dalil sesat abang. Abang lalat dalil sesat. lalat kumbang, dengarkan saya. Abang tuh kesal. Dengarkan saya. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada yang orang yang Jangan percaya. Jangan percaya. Terus, Itu nggak merujuk kepada Paulus. kenapa Artinya Anda jangan mengatakan percaya itu tidak jangan merujuk yang kepada menyimpang Paulus? tentang ajaran Paulus, jangan ajaran Lalu, Yesus. oke. Kalau bukan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, lalu siapa oknum tersebut mengaku bertemu di padang gurun? Siapa? Iya kan, nabi kalian tuh kan yang di padang gurun kan yang lahir 3.500 Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun lalu datang kepada murid Yesus angkatan pertama mengaku bertemu dengan guru mereka? Siapa? Iya, Matius 24 itu yang di padang gurun itu bukan tentang Paulus, itu tentang nabi kalian yang lahir Di mana 570 tahun nabiku itu. pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Iya, Dalil. waktu kalian bertemu Jibril kan itu. Yang ngomong aku dia Tuhan. Jibril itu Kristus. Kamu sudah mulai bocor kepala, sekarang sudah bocor biji zakarmu juga. Ternyata Jibril itu Kristus gitu. Nenekmu yang mana yang ngajarin kau itu? Pendeta lulusan dari mana lagi tuh yang ngajarin kamu kalau Jibril itu Kristus? Tuyul? Wih, lalat kumbang. Itu pertanyaan di mana Paulus Lalat pernah menyimpang? kumbang. Nampaknya kau tidak Di mana cukup disebut Paulus pernah lalat. Kau menyimpang? lebih pas Kebenaran dikatakan Yesus bisa kutu kebo. Paulus itu Di mana berkata, kau pernah orang yang mendapatkan menyimpang literasi tentang Jibril Yesus. itu Kristus? Yesus mengatakan apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Di mana Bukan Nabiku Mesias. Muhammad? Dengarkan pertanyaannya, wahai Cak Ayu, Cak Kangkung, Cak Kongkong. Dengarkan. Di mana Nabiku pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Jawab. Apa? Di mana? Kenapa? Di mana Nabiku Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun itu di mana?
Iya itu Jibril itu yang memasukkannya itu kan, yang memasukkan Jibril itu Kristus. mirip-mirip aja. Kutu kebo. Jibril itu Kristus menurutmu? Ya dibilangnya ngaku-ngaku itu kan, yang ngaku-ngaku. Iya, aku tanya dulu samamu, Jibril itu Kristus? Ya dia ngaku-ngaku. Ngaku Kristus. Jibril ngaku Kristus. Iya. Di mana dalilnya? Jibril ngaku Kristus. Inilah kalian membuat makar tak henti-hentinya. 12 rasul Paulus, 12 murid Yesus itu kan percaya kepada Paulus kan. Artinya Paulus Artinya itu mereka tidak tersesat. pernah Kalau ke-12 murid Yesus itu percaya kepada Paulus, berarti nubuatan tercapai. Apa nubuat itu belum yang disebut? tercapai. Dengarkan dulu, wahai kutu kebo. Dengarkan. Apa kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24? Iya, gua Sebab udah mendengar. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kamu mengatakan, saudara, seperti apa? kalau saudara mengatakan bahwa ke-12 muridnya percaya kepada Paulus, berarti ke-12 muridnya sudah disesatkan sesuai dengan sesat Bang, itu nubuat. yang sesat. Sebab Kristus palsu akan menyesatkan murid-murid pilihan. Tergenapi dong. Itu dalil yang sesat Bang, itu dalil yang sesat. Apa? Itu dalil yang sesat Bang. Itu tidak merujuk kepada Paulus Bang. Lalu siapa yang bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu Tuhan Yesus, teknik Tuhan Yesus. Enggak. yang Kalau asli. bukan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, lalu siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Ya itu bukan nabi kalian kan? Nabi saya mana pernah bertemu dengan Kristus? Nah, kalian terbukti kan? Iya, maksudku nabi mana yang pernah bertemu dengan Kristus? Nabi mana? Iya, Jibril yang ngaku-ngaku dia sama kayak Kristus itu. Di mana dalilnya dia ngaku Kristus? Di mana? Sampai hari ini kalian masih bikin makar. Sampai hari ini kalian masih ngerti makar nggak? Makar itu penipuan. Hah? Tapi Paulus itu pernah menipu gak sih tentang ajaran Yesus? Itu aja pertanyaannya. Bukan Tadi itu dalam masalah Matius itu. 20. Oke. Waspadalah. Saya buktikan tipuan Paulus. Boleh? Silakan. Boleh saya. Oke. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Di mana Yesus anak Maria mengaku bukan manusia? Tunjukkan kepada saya. Ya, dia itu Tuhan Yesus itu lebih dari manusia. Ya. Lebih dari manusia. Sekali lagi Bang Suma. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Jangan coba-coba kau menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena Bibelmu yang akan pasang badan. Kau sentuh Al-Quran, Bibel pasang badan. Seakan-akan Bibel itu berbicara, enak aja lu ngomong tentang kalamullah. Jangan kau sentuh itu, ini Bibel aja yang kau lawan dulu. Kau membuat makar, ngerti makar dah. Matius 24 itu nggak merujuk kepada Paulus, enggak. Kakek lalat, kamu ngerti makar nggak? Makar itu Bertanya penipuan. gimana Paulus menyimpang tentang ajaran Yesus itu gimana? Saya kan bertanya samamu, Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Sama nggak tuh? Beda. Beda. Itu pintar. Manusia. Pintar. Tuhan menjadi manusia. Yesus mengaku datang sebagai manusia. Paulus Dia mengaku menjadi manusia. Dia itu akan menurut mengatakan kamu, menjadi Tuhan. itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan datang berubah menjadi manusia? Di mana dalilnya? Iya, Matius 2 itu kan Tuhan menjadi manusia itu. Di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan jadi manusia? Itu di mana dalilnya? Di mana? Baca atau gua keluar aja dah, Aduh.
Nyambek dia ngambek. Diskusi aja nggak guna. Selama- Kamu saya- akan tersiksa. Kamu akan tersiksa dengan narasimu sama sendiri. kayak Abang kan tersiksa Karena sama Tuhan Abang. saya mengatakan, Wallahu khairul makirin. Allah membalas kejahatan yang kau sebut itu dengan melemparkan tai sapi ke dalam mulutmu kembali. Itu kata Quran. Mereka membuat makar, wa makaru wa makar Allah. Tetapi Allah membalas makarmu. Ucapanmu sendiri itu tak berdasar. Kalau kamu itu orang gila ngomong kayak begitu mah wajar. Ini kamu orang waras tapi ngomong jauh lebih gila daripada orang gila. Itu apa namanya itu? Apa namanya kalau ada orang waras berbicara lebih gila daripada orang gila? Hah? Kamu gak merasa kalau dirimu itu sudah dikutuk? Hah? Kok gak merasa? Kalau ada orang mengatakan nyata-nyata di depannya adalah sendal, lantas dia mengatakan ini adalah buah duren, kira-kira orang itu dalam keadaan waras, di orang ini konyol, kena sihir atau apa orang ini? Yesus mengatakan jangan kau percaya, kau katakan percaya. Kau katakan mana yang membedakan, mana yang berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Ku buktikan samamu. Yesus mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Di mana itu tertulis aku akan datang sebagai anak manusia? Matius 24 nomor 27 nomor 30. Aku datang sebagai anak manusia. Paulus mengatakan apa dalam Galatia 1 nomor 11-12? Yesus datang bukan sebagai manusia. Mana yang betul? Woi, Sang Kuriang, Ya, mana yang betul? Abang cuma Mana yang baca betul? dari beberapa ayat doang. Ya, mana yang betul? Di mana Yesus mengatakan aku datang Jangan sebagai baca Tuhan? dari satu ayat Di doang. mana? Ini Di aja mana? yang jadi kelemahan Di kalian. mana? Di mana? Lalat besar. Di mana Yesus mengaku datang sebagai bukan manusia? Di mana? Bukan datang sebagai itu, dia tuh akan mengungkapkan dia menjadi Tuhannya. Iya, di mana dalilnya? Di mana? Markus 2:5-6, terus Matius 2 Apa kau bilang? 3. Apa kau bilang? Markus berapa? Yohanes 10:30. Yohanes 14:9. Itu udah terbukti. Yohanes 10 nomor 30. Apa yang dikatakan di situ, Dek? Aku Apa yang dan dikatakan Bapa di situ, ada Dek? satu. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 10 nomor 30, Dek? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia apa di situ? Pada saat dia ngomong kayak gitu, Dek? Iya, manusia. Ya, manusia. Dia ketuhanan. Tapi abang, kenapa abang bilang kok? Betul. Sekarang saya tanya samamu. Yesus ketika berbicara seperti itu adalah manusia. Bapak sebagai manusia atau bukan? Ya, Bapak menaruh firman-Nya kepada manusia. Iya. Terima kasih. Jadi Bapak berfirman Bukan Bapak. kepada sang manusia, yaitu Yesus. Berarti yang dimaksud satu di sini adalah ketika Bapak mengatakan A, Yesus mengatakan A. Ketika Bapak mengatakan B, Yesus mengatakan B. Berarti aku dan Bapak adalah satu misi, satu visi, bukan satu hakikat. Satu hakikat. Satu itu hakikat. Tuhan. Yesus Aku dan dengan Bapa itu satu dua hakikat pribadi. menurutmu. Menurutmu Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Iya. Oh, kita kasih dalil ya, Dek, supaya kamu itu bisa sehat ya. Kita lihat di dalam kitab pengajaran, di dalam ajaran Yesus ya, dikatakan begini. Sebab kita punya satu Allah, yaitu Bapa, ya, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Berapa Bapa? Berapa Allah katanya di situ? Itu dibilang dua Dek. pribadi dalam satu ketuhanan. Tadi katanya satu hakikat. Gimana Iya, ceritanya? dua pribadi dalam satu hakikat. Dua pribadi Oke. dalam satu hakikat. Oke, jadi menurutmu, ketika dikatakan dalam 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi Kristen ada satu teos, yaitu Bapa. Ada berapa teos? Baca lanjutan lagi dong. Ada berapa teos? Kutanya dulu, ada Baca berapa teos? lanjutan lagi dong. Kutanya dulu dong. Baca lanjutan lagi Iya, dong. saya baca selanjutnya. Oke, dengarkan baik-baik.
Namun bagi Kristen hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ada satu Tuhan, ada satu Theos. Kalau Yesus juga adalah Theos, satu hakikat dengan Theos, berarti ada dua Theos. Tapi katanya cuma satu Theos. Dua pribadi dan satu ketuhanan. Di mana ada satu pribadi? Di situ Iya. dikatakan cuma ada satu, Itu kan udah satu ditegasin. Tuhan. Ada satu Allah, satu Bapa, dan itu Tidak kan bisa satu Allah. Satu Kau Tuhan. waras kah? Oh, ya kita nggak bisa mengikuti itu. Saya karena lupa abang kalau saya udah berdiskusi ngajarin dengan doktrin Kristen. Dengarkan, Abang dengarkan, nggak dengarkan. pantas buat ngajarin kita tentang Dengarkan. Kristenan. Oh, pantas dong. Kamu kan tidak berakal. Dengarkan. Kristen hanya ada satu Theos, yaitu Bapa. Berapa Theos? Satu. Satu. Yesus boleh masuk nggak ke situ? Iya bisa. Lah katanya satu. Iya. Loh, satu atau dua? Satu. Iya. Sebab Di mana aku dan Yesus Bapa dan disebut satu, Theos kalau gimana gitu? sih? Di mana dalilnya Yesus disebut Theos? Meow. Nah, kita punya alasan dia sebut Theos. Di mana Yesus pernah disebut Theos? Tunjukkan dalilnya. Oke. Iya, silakan. Yohanes 5 ayat 22 itu sama dengan surah 22 ayat 6 itu. Inilah lucunya anak-anak Kristen ini, anak-anak Kristus palsu. Ngomong kayak kentut di dalam sarung, dia keluarkan sendiri, dia isap sendiri. Kau sebut berapa Yohanes 2 tadi? Yohanes 2 berapa, Dek? Yohanes 5 19. Tadi bukan itu yang kau sebutkan. Kok pindah-pindah gimana sih? Kamu Apa ingin nggak menipu? Hah? Enggak nipu. Enggak nipu. Oh, kau nipu Iya, diri tadi sendiri. Yohanes 5 ayat 19. Oke, saya baca Yohanes 5 nomor 19. Kita baca ya. Baca lanjutan lagi. Ya, saya baca. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau anak tidak melihat Bapa, melihat. Anak ini melihat ke Bapa. Berarti maksudnya apa itu, Dek? Dek, Wah, maksudnya apa itu kalau Bapak ya lanjut melihat? lagi dong, baca lagi dong. Ya, kutanya dulu sampai sini Ya, dulu, baca kutanya. lanjutan lagi. Kutanya Baca dulu lanjutan. dong. Itu ajaran klasik. Kalau ditanya, Ya, baca lagi, lanjutan baca kenapa lagi, mau baca sebelumnya, baca sesudahnya. Itu kan bahasa pendeta, itu penipu. baca lagi dong, lanjutan Aku baca lagi, dong. aku baca lagi. Oke, sampai data nomor berapa aku baca? Aku tanya dulu. Sampai 25. Sampai 25. Oke, kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika ia tidak melihat Bapa mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Itulah yang dikerjakan anak, sebab Bapa mengasihi anak. Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya, supaya semua yang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah hidup dari dalam maut dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Theos, dan mereka akan mendengarnya, akan hidup. Maksudnya apa, ini, Maksudnya apa, Artinya anak dan Bapa itu memberikan hidup kepada manusia, memberikan hidup yang kekal kepada Iya, Dek. Maka lanjutkan bacaannya, Dek. Dia mengatakan apa, Dekku? Kalau Ya, aku sebab- Yesus bersaksi, dengarkan dulu adekku cuek. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakannya ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan bercahaya yang kamu mau menikmati seketika cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Apa, Dek? Kamu ngapa di sini, Dek? Dek? Itu yang Apa, Dek? masih 30 itu tidak artinya Kalau itu ada aku ada kesatuan dalam bersaksi, Bapaknya. kalau aku bersaksi seorang diri, kesaksianku itu tidak benar. Maksudnya apa itu, Dek? Itu sebuah twist bang, ayat twistnya. Maksudnya apa, Dek? Mau kemana lagi, Dek? Twistnya Loncat. itu dalam itu kan udah dibaca dalam Yohanes 5:19. Maksudnya apa itu, Dek? Ya, Lalat abang besar. gimana sih? Apa maksudnya Itu itu, aja Dek? bang, abang nggak ngerti apa-apa bang. Kok nggak ngerti apa-apa? Kalau Itu dari- Yesus bersaksi sendiri, kesaksiannya itu tidak benar. Maksudnya apa, Dek? Mempertegaskan bahwa masih ada kesatuan di dalam Bapaknya. Ya ampun. Ya ampun. Berarti menurutmu Ayat 19-nya. Yesus itu adalah Tuhan yang tidak sempurna. Itu mempertegaskan Menurutmu Yesus itu manusia yang tidak sempurna. sempurna. Kalau sempurna, kenapa kesaksiannya tidak benar kalau dia cuma sendiri bersaksi? Itu kan Kenapa? mempertegaskan, memperingatkan kepada yang itu yang dengerin Bahwa bahwa masih ada kesatuan di dalam Iya. Bapaknya. berarti dia Maka Tuhan baca yang tidak 19. sempurna. Berarti dia Tuhan yang tidak sempurna. Sempurna. Kalau sempurna, kenapa dia Iya, kesaksiannya kan dia tidak bilang benar? Itu kan untuk mempertegaskan doang. Kenapa kesaksiannya tidak benar? Kenapa? Kalau dia cuma sendiri bersaksi, kenapa nggak benar? Yang Karena aku tidak berbuat apa yang daripada diriku sendiri, aku tidak menghakimi sesuai apa yang aku dengar dengan penghakimanku yang adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu mempertegaskan dia tidak bisa buat sendiri gitu. dia Masih ada mempertegaskan kesatuan dalam bahwa Bapaknya. dia Tuhan sempurna atau tidak sempurna. Sempurna. Kalau sempurna, kenapa dia masih membutuhkan Tuhan yang lain, Dek? Sebab masih ada kesatuan, makanya dibilang aku Iya, tidak bisa kalau buat ada apa-apa kesatuan yang pada berarti diriku sendiri. dia membutuhkan Tuhan yang lain, Dek. Betul? Adekku. Enggak. Loh, kalau Enggak. enggak, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Dek? Ya mas, sebab masih ada kesatuan di dalam dirinya. Kok kesatuan berarti dia masih membutuhkan Tuhan yang lain, betul? Enggak, salah bang. Loh, kok enggak? Kalau enggak, kenapa dia enggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kan lu bilang masih ada kesatuan di dalam Bapaknya. Iya, berarti itu dia membutuhkan mempertegaskan. Tuhan yang lain, toh? Bapak, iya Bapak. Bapak dan anak itu masih begitu tetap bersatu, dong. dan makanya dalam 19. Akhirnya kebuka Itu sebuah juga. twist. Jadi, Itu jadi twist, teman-teman, tolong di mute dulu. Saya jelaskan dulu, saya luruskan dulu. Lalat gede, kamu tidak akan pernah paham, Dek, karena kau lalat. Dengarkan yang di bawah, kamu diam dulu. Ini Kristen berusaha keras menjadikan anak manusia Maria ini seakan-akan adalah Tuhan yang datang kepada Paulus di padang gurun. Padahal yang sedang dia paksakan untuk menjadi Tuhan ini bukan Yesus. Yesus Kristus anak Maria itu cuma dipakai namanya saja. Yesus anak Maria ini mereka dongkrak pakai traktor, pakai alat berat. Sekalipun untuk dia mereka lantik menjadi Tuhan tidak bisa. Karena pengakuan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dipaksa, enggak, kamu harus jadi Tuhan, enggak bisa. Padahal sebenarnya orang Kristen hanya ingin menjual Tuhan mereka yang ketemu Paulus di padang gurun. Dia mau memaksa anak orang, enggak, Yesus itu anak. Kenapa dia sempurna? Iya sempurna. Kenapa dia butuh Tuhan lain? Karena ingin menyampaikan kepada balol, kau ingin bikin makar di sini? No, tidak bisa. Kamu ingin memaksa anak orang menjadi Tuhan. Padahal sebenarnya
Yang kau sembah itu yang bernama Yesus Kristus itu tanpa ada Yesus anak Maria pun sudah jadi Tuhan lo. Harusnya Kristen kalau jujur nih, kalau jujur Kristen ini, oh Bang Suma, sebenarnya Tuhanku itu kebetulan aja namanya sama dengan Yesus anak Maria. Tuhanku bukan itu Bang Suma. Tuhanku bukan anak Maria Bang Suma. Cuman kebetulan aja namanya sama. Tuhanku itu memang namanya Yesus Kristus. Tapi dia yang kuasa di dunia dan di langit. Yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur. Harusnya kalian jujur bahwa Tuhan kami sebenarnya bukan anak Maria. Tuhan kami itu adalah yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos. Cuman kebetulan aja namanya sama. Karena kamu ingin memaksakan Yesus anak Maria, kamu bawa kemana? Mulutnya sendiri yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Wih, Lul, aku ini Lul, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Lul. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Lul. Dan penghakimanku itu betul, penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, Lul. Melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku, Lul. Ini manusia yang begitu pasrah menyatakan dirinya manusia. Lu paksakan menjadi Tuhan, Lul. Padahal sebenarnya Tuhan lu bukan ini. Tuhan lu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kuaniaya. Itu Tuhan lu. Bukan yang tadi yang di Yohanes 5 itu, bukan itu. Itu nabi, itu rasul bagi Bani Israel. Jangan kau bawa-bawa itu. Tuhanmu itu yang datang ke Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Tuhan kau. Itu Tuhan lu yang merasuki orang yang masuk di kubur. Begitu bangkit, kepadaku telah diberikan kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Tuhan lu. Berbeda dengan anak Maria yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu beda. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat bernama Yesus Kristus yang datang setelahku. Waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Sebanyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus yang kau ambil dari Yohanes 5 itu dek, dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu dek, itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang di Yohanes 5 itu manusia, utusan Tuhan, hamba Tuhan. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan dan Kristus bagi Kristen angkatan jahat. Jadi sampai mulutmu robek dek, sampai lidahmu menjulur sampai ke tanah dek, kamu tidak akan pernah bisa menjadikan manusia Yesus itu menjadi sembahan kau. Beda yang datang ke Bani Israel mengajarkan Injil anak Maria dengan yang datang kepada Paulus mengajarkan buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padale, Pararang, Keblama, Keblampets yang mengajarkan kepada Paulus itu beda. Tapi kau sebagai penyesat mencoba untuk membuat makar dengan memaksakan anak manusia ini adalah Tuhan yang datang kepada Paulus dek. Jadi kalau kamu masih mau tetap menjadi lalat, mending kamu buka pantatnya pendeta, kau kerumuni pantatnya sebagai lalat. Paham dek? Sakit hatimu dek, lapor ke pendetamu, suruh naik ke sini dek.
Nama seorang ya. Silakan, ada lalat lain yang lagi? Silakan dinaikkan. Benar juga itu ya, analogi lalat ya. Udah diberitahu tetap aja suka sampah. Iya, lalat. Udah diberitahu bahwa ya makhluk itu bukan Tuhan, tetap aja dia demen. Ya udah. Yesus berkata jangan percaya. Lalatnya percaya. Jangan kau makan, lalatnya makan. Namanya nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus. Itulah Kristen ini antikristus. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Lalu kalau Yesus Kristus anak Maria tidak mengenal Kristen, lalu Yesus Kristus yang mana yang mereka panggil mengusir setan? Hah? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kutunjang kau. Itu Yesus yang mana yang mereka panggil? Yesus, Yesus, kamu di mana, Sus? Aku sudah 2 bulan kena bisul di samping anus. Yesus, susah aku buang Yesus. Kau di mana? Yesus yang mana yang mereka panggil? Mereka mengusir setan mampu. Mereka kemudian bermukjizat hebat. Bernubuat pun hebat. Tapi ternyata Yesus tidak mengenalnya. Itulah bukti bahwa ada yang bekerja di dalam diri Kristen mengaku Yesus yang mereka panggil-panggil Sus. Sus. Sedih-sedihnya nonton film India, Sus. Lebih sedih habis makan gak ada rokok, Sus. Bagi sebatang, Sus. Yesus mana yang Kristen panggil itu? Yesus mana? Kalau ternyata Yesus tidak mengenal mereka, hah? Robek mulut, robek. Sus, oh Yesus, oh Yesus. Bangun tidur, Yesus, oh Yesus. Mau tidur, Yesus, oh Yesus. Bangun tidur lagi, Yesus, oh Yesus. Mau tabrakan, Tuhan Yesus. Jatuh dari pohon, Tuhan Yesus. Lihat orang kemudian lari dikejar anjing, Tuhan Yesus. Yesus yang mana rupanya yang mereka panggil? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, hei Tuhan, Tuhan Yesus, godain kita dong. Banyak nanti di antara mereka berseru, Yesus, Yesus, sok cantik. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Bukankah dulu kami mengusir setan pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Bukankah dulu kami bermujizat pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Loh, pada saat itulah aku Yesus Kristus akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, lalu yang selama ini mereka panggil Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus itu sopore. Hah? Sopo? Oh, ternyata polanya sederhana, Cak Kangkung. Yesus memang berpesan, hati-hati kondi, hati-hati kok. Jangan sampai disesatkan kok. Sebab ada nanti penyesat datang memakai nama aku Yesus dan berkata, akulah Kristus, periksa saya KTP-nya. Sama-sama tumbuk KTP-ku, tapi tidak sama kelahiranku, beda tahunnya, beda harinya. Memang nama aku sama. Nah bilangnya dia namanya Yesus, saya juga ngaku Yesus. Nah bilangnya gelarnya Kristus, saya pun begitu. Tapi tidak sama dariku. Saya dari Tuhan, dia dari hantu, penyesat dia. Jangan kau bilang itu adalah saya. Makanya nanti di hari terakhir, ku usir kau semua, mbok. Ku bilang kau semua itu anak cetang, anak perakang, anak popok.
Disebabkan karena kalian itu dompala. Sudah dibilang jangan percaya, kalian percaya. Kemana otak kalian tuh? Hah? Kemana otak kalian? Sudah ku bilang jangan percaya, kau percaya. Matilah kau. Lah dompala. Sudah dinasihati. Anakku, ya paman, sebelum kamu turun gunung, ada apa paman? Di bawah lembah itu ada penjahat besar. Masa sih? Ciri-cirinya apa? Jangan ciri-cirinya. Kalau dia mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu penjahat kelas kakap. Sadar nggak? Iya guru, sadar. Begitu turun, belum juga turun dari kaki gunung, ketemu. Siapakah engkau? Ada kopi kah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wah, sujud dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Padahal perintahnya jangan kepercaya dompala. Belum juga berapa hari diingatkan. Belum juga berapa detik diingatkan. Masih mutar-mutar suara Yesus di kupingnya. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Begitu ketemu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau adil. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya dialah dompala. Kardoba, kok dala. Udah dibilang jangan percaya, ditamparlah kau sendal. Enyahlah daripadaku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Nggak sadar-sadar juga. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Maka berbahagialah kita umat Islam ini, karena Allah menceritakan Fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah fama lahum min nasirin. Apa kata Allah terhadap mereka yang membuat makar seperti si lalat kumbang tadi? Apa kata Allah? Adapun mereka orang-orang kafir yang sudah diperintahkan jangan percaya, tetapi tetap aja percaya, maka aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat keras fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Tengoklah tadi, siapa yang bisa menjadi penolong kepada lalat untuk agar lalat itu sadar kalau sampai itu busuk? Siapa yang bisa menjadi penolong lalat? Gak ada, gak ada. Apakah itu berkah? Itu siksaan. Itulah siksaan yang pedih. Perintahnya jelas, jangan kamu percaya, karena Allah menyiksa mereka. Tetap aja mereka julung-julung percaya. Julung-julung percaya, dompala. Ini dinasehatin, diajak diskusi baik-baik, pelan-pelan kita menyampaikan, data kita sajikan, tetap aja ngeyel. Ujung-ujungnya pingin kemudian mengkultuskan kemudian oknum Yesus Kristus yang justru Yesus sudah nasihatkan. Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku Kristus di padang gurun. Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku Kristus dalam bilik rahasia. Datang Kristen dengan jurus kata memakan duren. Wah tidak, beda ini beda. Apa bedanya? Karena ini enak. Apa enaknya? Enggak ada yang haram. Oh ini Yesus yang benar ini. Apa enaknya? Karena kita tidak dilarang makan babi.
Ini Yesus yang betul yang datang kepada Paulus. Kenapa? Apa benarnya? Karena dia tidak melarang kita minum anggur. Ini pasti Yesus yang benar. Kenapa bisa? Karena dia membebaskan kita dari hukum Tuhan. Oh, ini pasti yang betul. Kenapa? Karena kita pasti masuk surga. Hei, kamu tuh manusia. Lu dikasih otak. Ada mata, ada kuping, ada mulut, ada kalbu, ada hati. Kenapa sih sekali-sekali nggak pakai otak lo? Ini bukan Quran, ini kitab lo yang hidup kemudian kamu di bumi dengan sudah disuapin dengan kitab itu. Kau pakai otak untuk menelaah isinya. Hah? Perintahnya jangan percaya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena tidak ada Yesus turun ke bumi sebelum akhir masa kehidupan di bumi. Kalau aku yang datang, itu tanda dunia sudah berakhir. Jadi kalau ada yang datang memakai namaku tapi dunia belum berakhir, itu bukan aku. Jangan kau percaya. Sampai segitunya saking cintanya Bang Suma sama kalian. Coba. Saking sayangnya aku samamu, kawan. Yesus mengatakan, anak manusia akan datang diiringi dengan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Matahari menjadi gelap. Apakah sudah gelap matahari? Masih terang juganya. Bulan tidak bercahaya. Apakah bulan sudah tak bercahaya? Masih bercahayanya. Bintang-bintang berjatuh. Apakah sudah jatuh bintang? Enggak jatuhnya. Kuasa-kuasa langit berguncang. Berguncang enggak? Enggak berguncangnya. Akan nampak tanda anak manusia di langit. Sudah nampak? Belum nampaknya. Semua manusia di bumi ini akan meratap. Tidak meratapnya. Bom-bom masih menyanyi-nyanyi itu. Edis masih dengan gaya-gayaan. Belum ada yang meratap. Dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Belum ada yang kita lihat cuma pesawatnya terbang di atas. Berarti kalau ada yang mengaku Yesus Kristus, akulah Yesus Kristus teman sepak bolamu, akulah Yesus Kristus teman SD-mu, akulah Yesus Kristus teman bisnismu, jangan kau percaya dompala. Apalagi coba, apalagi nasihat kayak mana lagi yang bisa masuk di dalam kepala kalian? Nasihat apa coba? Hah? Nasihat apa yang kira-kira bisa masuk? Nasihat apa? Tidak salah Al-Quran saya mengatakan mereka punya mata tapi tak melihat, mereka punya kuping tidak mendengarkan, mereka punya hati tapi tidak meresapi, mereka punya akal tapi tidak mengerti. Itu Al-Quran saya katakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Iya, kalau tidak ada apologet Islam yang mengajarkan kalian, bolehlah kalian mati dalam keadaan kufur. Boleh. Tidak ada yang ngajarin. Yang siang hari cuma diajarkan malam kudus. Itu ajanya terus. Tapi kan sekarang sudah ada apologet Islam yang meluruskan pemahaman-pemahaman stupid kalian tentang Bible. Kenapanya tidak kalian gunakan kesempatan itu untuk belajar? Kami tidak memelintir. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau ke sana, jangan kamu percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia alias penjara, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jangan kamu percaya. Loh, kenapanya sekarang kalian percaya? Hei, tak adakah sedikit hatimu? Tak adakah sedikit isi kepala kamu untuk mengerti isi Bibelmu sendiri? Jangan Quran terlalu berat. Quran itu bagi kalian. Bibel aja dulu pakai. Bibel. Plototin. Kalau bisa itu matamu kau cungkil bijinya. Kasih jatuh satu jengkal jaraknya dari pipimu. Supaya kau bisa baca itu Bibelmu.
Susah kali lah kalian ini diajarin. Saya mau berhenti tapi saya sayang kalian. Saya mau berhenti tapi saya cinta kalian. Nggak tega kalian, nggak tega aku lihat kau itu kekal di neraka. Ya kalau cuman sehari, ya boleh lah. Oh cuman sehari pun. Ini kekal kawan, kekal di neraka. Bukan cuman sehari loh. Bukan cuman sehari, bukan cuman 2 hari, bukan cuman setahun. Kekal di sana. Ya Allah ya Karim, berikanlah petunjuk pada saudara-saudara saya ini. Kekal, bukan cuman sehari. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya loh kalian di sana. Ya kalau Bible kalian itu tidak mengatakan jangan percaya, ya silakan. Tapi kan ada perintah jangan percaya. Kalau Yesus tidak mengusir kalian ya nggak apa-apa. Tapi kan diusir kalian itu kan. Diusir kan. Siapa yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama aku, mengusir setan pakai nama aku. Pada hari itu aku Yesus berterus terangnya Yesus kepada kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coy, kami pingin tersenyum bersama dengan kalian di surga. Pingin bersenda gurau. Pingin nanti kau meluk kami dengan berkata, Bang Zuma, untung dulu kau ingatkan aku bang. Pingin. Ini kamu kalau mati dalam keadaan seperti ini, kekal di neraka. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Bukan main-main bung. Kalau ente misalnya cuma kena tumor, kanker, dalam kehidupan kekal ya nggak apa-apa lah, ini neraka. Bukan main-main loh itu. Pikirkanlah, jangan egois, ya, jangan egois. Wah saya ini, pokoknya saya selamat. Dia mana dasar keselamatannya, mana pijakannya, mana coba dasarnya, mana dasar keselamatan itu? Ya kami kan anak-anak percaya, kami kan, iya kalau kamu percaya, berarti kamu ikuti nasihatnya dong. Jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Faktanya, ketika Yesus melarang percaya, buktinya apa? Kalian percaya kan? Iya kan? Ayolah kawan. Ayo lembutkan hatimu untuk menerima kebenaran. Silakan dilanjut teman-teman. Ya itu pengantar edukasi ya buat teman-teman semua. Intinya hidup ini sekali, jangan disia-siakan. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau penyesalan datangnya di depan, apa namanya ya? Kita sambut dulu deh. User sama Kikuk ini Muslim Kristen bang, dua-duanya nih, silakan. Pendaftaran, pinternya di bawah nih. Kalau penyesalan datanya di depan, pendaftaran, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Belum berani bertanya. Iya bang. Belum berani bertanya. Oke. User siapa ini user? Kan Dito bantu dulu gue tuh, user siapa? Iya, user, selamat malam user. Buka mic-nya user. User 321 nggak ada isi. Ayo teman-teman Kristen yang di bawah, ya saya rasa banyak hal ini yang kita dapat. Silakan dikonfirmasi. Kita ada di sini buat kalian. Pingin rasanya kita itu jujur sama kalian. Di neraka itu, kalau bagi kalian itu tidak sehari 2 hari loh. Selamanya. Kumboy, selamat malam Kumboy. Iya, assalamualaikum Kang Dito. Ya, Kristen atau Muslim bang? Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan silakan Iya, bang. iya, saya mau minta izin sama Bang Zuma, sama Bang Handi. Kalau misalnya videonya dibikin VT, diupload ke TikTok bisa nggak?
Kang Dito, Bang Zuma. Bisa, tapi harus ada catatannya Bang. Video lengkapnya, nah, video lengkapnya ada di Zulkifli YouTube Zulkifli Mabas. Jadi supaya orang itu bisa menonton di situ. Ada sebab akibat. Jangan nanti akibatnya aja suaranya Bang Juma, terus sebabnya nggak ditayangin secara utuh. Akhirnya menimbulkan seperti penistaan. Padahal di situ room diskusi gitu loh Bang maksudnya ya. Ya, berarti harus dikasih tanda YouTube-nya Bang Zuma ya. Begitu maksudnya ya Bang. Ya, kalau ngambilnya di YouTube Bang Juma, kalau ambilnya di YouTube saya gitu. Ya, jelas video lengkapnya ada di YouTube siapa ngambilnya gitu loh. Oke? Oh ya, siap Bang Andi. Kalau Ya, perlu terima kasih kasih linknya, Bang Andi. kalau perlu kasih linknya YouTube di situ, jadi orang nggak setengah mati nyari. Oh ini loh Iya, lengkapnya. Oh maksudnya Bang Juma seperti ini. Oh lawan diskusinya begini. Oh maksudnya Bang Juma suaranya tinggi karena ini edukasi, karena suasananya seperti itu. Jadi orang itu menonton tidak memihak begitu. Jadi secara utuh ya gitu ya Bang ya. Iya, terima kasih Bang Andi. Ya, oke, banyak makasih, Bang. semuanya. Ya, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak tuh Teman-teman Bang yang Juma? ada- Iya. Kenapa Kenda? Itu harus secara utuh. Kalau perlu kasih linknya, karena suara-suara Bang Juma ini kan banyak diambil piti-piti. Cuma nggak utuh gitu loh. Itu maksudnya. Teman-teman juga yang termasuk yang ngambil potongan-potongan lirik-lirik nyanyi tanpa judul itu kalau bisa sebelum lagu itu ditampilkan dulu suara lawan diskusi supaya